أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus akan bertambah tentang masalah penerapan ilmu tajwid. Kemarin kita sudah khatamkan atau kita sudah selesaikan tentang al-ta'rif, ya. Kemarin kita sudah jelaskan kepada al-ta'rif. Nah, di sini al-ta'rif ya. Mohon maaf, Abi mengulas sedikit. Nah, ini ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang al-ta'rif ya. Al-ta'rif terbagi dua. Al-qamariyah. Al-qamariyah yaitu alnya harus dibaca jelas, ya. Dan bagaimana cara jelasnya menghidupkan atau mengucapkan L, huruf L dalam bahasa Indonesia. Dan huruf al-qamariyah ada 14, disingkat dengan bait syair abghi hajjaka wa khaf akimah. Ya, ini contohnya al-khaliqu, alnya jelas, al-ilmu, alnya jelas, maksudnya jelas itu dibaca seperti huruf L dalam bahasa Indonesia. Terus kita juga sudah mempelajari kepada al-syamsiyah. Ya. Al-syamsiyah, alnya tidak terbaca, tapi yang terbaca adalah huruf yang berikutnya. To, sa, sod, atau yang lainnya, seperti contoh di bawah ini. Ya. Ini contohnya, an-nuru. Tidak boleh kita ngomong al-nuru, salah. Jadi al-syamsiyah adalah nunnya yang terbaca, dan ini biasanya disimbolkan dengan tasjid. Kalau untuk syamsiyah disimbolkan dengan tasjid. Kalau al-qamariyah yang sudah berlalu adalah disimbolkan dengan sukun. Adapun hurufnya itu disingkat dengan tib, summa, sil, rahman, tafuz, dif, za, ni'am, da, su, al-dhannin, zur, syarifan, lil qaram. Ya, ini adalah huruf-huruf daripada al-syamsiyah. Ya, cara pembacaannya alnya tidak tidak jelas tapi diidghamkan, dimasukkan kepada huruf al-syamsiyah yang ada di depannya. Nun, dal, sad, lam. An-nuru, ad-dinu, as-salatu, al-lailu. Ya, tolong nanti kalian bisa menerapkan daripada sesuatu yang sudah kalian dapatkan tentang ilmu tajwid daripada al-ta'rif. Sekarang kita lanjutkan kepada lafzul jalalah. Nah, lafzul jalalah adalah lafadznya Allah. Ya, jalalah maknanya kebesaran atau keagungan. Biasa kamu suka mendengar ya, lafzul jalalah. Jadi lafzul jalalah adalah lafadznya Allah. Jalla jalaluh. Ya, jalla jalaluh. Ya, lafzul jalalah. Arti jalalah adalah kebesaran atau keagungan. Dalam lafzul jalalah ini, atau kita bisa kenal dengan lafadz Allah, itu terbagi dalam dua bacaan. Ya, terbagi dalam dua bacaan. Yang pertama adalah tafkhim, kha, ya, tafkhim, ya. Tafkhim dan tarqiq. Ya, jadi ada dua bacaan ketika kita membaca lafadz Allah atau yang terkenal dengan lafzul jalalah. Kapan sih dibaca tafkhim? Dibaca tafkhim apabila keadaannya sebagai berikut di bawah ini. Ya, ada tiga. Kita bisa membaca tafkhim apabila ada tiga keadaan yang dapat kita ketahui. Yang pertama, apabila lafzul jalalah atau yang kita kenal dengan lafaz Allah itu berada dalam susunan kalimat, di awal susunan kalimat, atau mungkin kalian sudah memahami adalah mubtada. Mubtada yaitu kata yang terdapat di awal kalimat. Nah, kita kembali kepada ilmu nahwu ya. Di sini dikatakan apabila ada kalimat Allah berada di awal kalimat atau susunan kalimat, maka dibacanya huruf tafkhim. Tafkhim itu seakan-akan huruf O. Allahu.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, jadi apabila ada kalimat Allah ya, tapi berada di awal susunan kalimat atau dalam ilmu nahu dikatakan mubtada, maka dibaca tabkhim. Apa tabkhim? Tabkhim itu seakan-akan kita mengucapkan huruf O. Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Paham nak ya? Sekali lagi, dibaca tabkhim apabila lafzul jalalah atau lafaz Allah berada di awal susunan kalimat atau dalam ilmu nahu disebut dengan mubtada, ya istilah dalam tata bahasa atau kita kenal ilmu nahu. Contohnya tadi Abi katakan Allah, kamu nggak boleh ngomong Allahu la ilaha illa. Ya. Jadi ketika tabkhim itu seakan-akan huruf O, Allah. Yang kedua, tabkhim apabila keadaannya lafaz jalalah jatuh, ya jatuh atau berada, kalau jatuh retak ya, berada setelah huruf berharokat fathah. Bacanya kul huwallah, huwallah. Ya. Kalimat O, ya saya tidak menyatakan kalimat Allah itu O ya, mengibaratkan dalam ucapan bahasa Indonesia itu kalimat O. Kul huwallahu ahad. Jadi mulai hari ini kamu jangan baca kul huwallahu ahad. Itu orang yang cadel kali ya. Ya. Jadi bahasanya di sini apabila ada huruf, apabila lafaz Allah berada setelah huruf berharokat fathah. Ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Itulah kondisi yang kedua. Yang pertama, apabila berada di awal susunan kalimat atau kita kenal dengan mubtada dalam istilah ilmu nahu, tata bahasa. Yang kedua, lafzul jalalah berada setelah huruf berharakat fathah. Taif. Yang berikutnya. Nah, yang ketiga, apabila lafzul jalalah berada setelah huruf berharakat dhammah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Ya, di sini ada kali apa? Ada huruf yang berharakat dhammah. Yang pertama berharakat fathah. Jadi dua. Ya, apabila ada lafzul jalalah nama Allah bisa dibaca tabkhim apabila satu dia berada setelah mubtada. Yang kedua apabila berada, mohon maaf, yang pertama ketika berada di susunan awal kalimat atau mubtada. Yang kedua apabila lafzul jalalah berada setelah harakat fathah. Yang ketiga apabila lafzul jalalah berada setelah huruf dhammah. Narullah, narullahil muqadah. Adalah pembacaan lafzul jalalah yang dibaca tabkhim, artinya tebal. Ya Allah, Allah, Rasulullah, Muhammadun Rasulullah, ya Rasulullah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ada kalimat fathah sebelumnya. Allahu Akbar. Paham ya? Yang kedua, lafzul jalalah dibaca tarqiq atau tipis apabila sebelumnya lafzul jalalah adalah huruf yang berharakat kasrah. Ya, bahasanya sebetulnya kalau sini berada setelah. Kalau ini sebelum lafzul jalalah. Subhanallah. Ya, begitu indah kata-kata yang memang istilahnya sebetulnya memiliki arti atau maksud yang sama, tapi istilahnya tulisannya bisa divariasikan. Ya. Kalau sini berada setelah huruf berharakat dhammah. Kalau sini apabila lafzul jalalah sebelumnya ada huruf berharakat kasrah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika ada kasrah, di sini kasrah, maka kalimat lafzul jalalah tarqiq tipis. Apa sih pengertian tipis? Dalam bahasa pengucapan bahasa Indonesia adalah A.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itulah tarkik. Ya. Tarkik artinya tipis. Tipis pengertiannya bukan lafzul tipis, tapi pengucapan. Kita harus berbicara pengucapan. Yaitu seakan-akan di sini mengeluarkan kalimat huruf A. Bismillahirrahmanirrahim. Paham, nak? Baik. Ya, sekarang kita lebih berkonsentrasi untuk masuk dalam pempraktekan. Ya, Abi tidak banyak-banyak. Yang penting insya Allah kita sedikit-sedikit yang kita pelajari. Mudah-mudahan memberikan makna, memberikan daripada satu penambahan keilmuan untuk kalian bisa belajar tentang ilmu tajwid. Jadi secara kesimpulannya, lafzul jalalah atau nama Allah terbagi dua. Tabkhim, tarkik. Tabkhim ada 3 tempat. Yang pertama, apabila lafzul jalalah berada di awal susunan kalimat atau dikenal dengan mubtada. Yang kedua, apabila lafzul jalalah sebelumnya ada huruf yang berharakat fathah, itu yang kedua. Yang ketiga, lafzul jalalah apabila sebelumnya ada huruf yang berharakat dhammah. Itulah kedudukan dikatakan tabkhim. Tabkhim cara membacanya seakan-akan huruf O. Ya, narullah. Sedangkan yang kedua bagian daripada lafzul jalalah adalah tarkik. Arti tarkik tipis. Pengertian tipis, cara pengucapan dalam bahasa Indonesianya adalah A. Bismillah. Nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat yang salah. Oke, terima kasih untuk pagi hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mengharapkan para guru-guru untuk lebih aktif, terutama dalam bacaan tentang penerapan daripada hukum-hukum tajwidnya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.